ini menyenangkan hati Tuhan, bahkan juga memberikan penghiburan kepada keluarga besar, bahkan kami semua yang ada pada malam hari ini. Bapak, sebentar kami akan merenungkan firman Tuhan. Oleh sebab itu, biarlah Tuhan siapkan hati kami. Terlebih ulapi hamba-Mu yang menyampaikannya. Hamba sadar, hamba lemah penuh dengan keterbatasan. Untuk itu hamba mohon supaya Allah Roh Kudus bekerjalah bersama hamba di dalam menyampaikan isi hati-Mu pada malam hari ini, sehingga kami semua diberkati melalui firman Tuhan dan kami juga dihibur di dalamnya, terlebih keluarga yang sejenis dan berduka cita. Terima kasih Bapak, kami siap untuk merenungkan firman Tuhan. Kami memohon doa ini hanya di dalam satu nama, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin, amin. Silakan duduk. Salam. Bapak Ibu sidang pergabungan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, dan secara khusus saya berterima kasih kepada Bapak Gembala Sidang yang mempercayakan kepada saya untuk menyampaikan renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Sekitar jam 1 tadi siang, saya merasa secara pribadi dan keluarga pada malam kemarin saya sudah dikasih tahu Bapak Gembala Sidang bahwa Ibu Rita Pardi sedang sakit. Kalau ada waktu mohon Pak Pendeta Elia bisa datang ke sana doakan. Ya Pak. Dan rencananya Pak, tadi siang saya dengan istri rencana mau pergi mau doakan. Tetapi Tuhan berkata lain. Itu saya merasa terhutang sekali. Jam 1 Pak Gembala telepon, Pak Ege di mana? Saya di rumah baru selesai makan baru pulang aja. Ibu Rita sudah dipanggil Tuhan. Langsung saya kaget, saya merasa waduh. Sudah 2 kali saya kecolongan jemaat Tuhan. Kemudian setelah Bapak telepon, Tuhan Pak Edison Sumi enggak telepon, Pak ini di mana? Saya sudah tahu Pak. Rupanya Pak Edison Sumi mau menyampaikan juga bahwa Ibu Rita sudah pulang ke rumah Bapak di Solo. Oleh sebab itu saya langsung bersambung dan pergi. Dan kami beres-bereskan semua dan puji Tuhan semua boleh berjalan dengan baik. Secara pribadi saya merasa sangat merasa kehilangan dan sangat berhutang sekali karena belum sempat mendoakan almarhum sebelum dipanggil Tuhan. Karena dia dulu pernah bilang, Pak Elia, saya tidak bisa ke gereja. Saya mungkin ikut ibadah melalui online. Waktu itu belum ada COVID-19. Saya pernah menyampaikan firman Tuhan. Sekarang ini orang banyak mendengarkan firman Tuhan hanya melalui online saja. Dan ketika pulang ibadah dia bilang, Pak Elia, saya bukan datang ke gereja karena kita naik, kondisi saya tidak sanggup. Kadang-kadang waktu dia ibadah dia naik tangga dan istirahat karena memang tidak mampu karena dia mengidap penyakit sudah setelah operasi 1 tahun ya. Tapi dia tetap rajin ibadah, bahkan ibadah melalui online. Dan selama dia sakit dari Bukit Pontianak juga tidak pernah, karena beliau ada di Singkawang. Ya. Saya juga merasa bersedih karena tidak biasanya saya yang WA majelis untuk datang mengunjungi, mendoakan. Tetapi ini kita belum sempat, dia sudah duluan dipanggil Tuhan. Tetapi satu hal yang saya lihat ketika kami dilihat di rumah sakit, dia seperti tidur dan dia sudah tidak lagi merasa sakit. Dia sudah senang bersama Tuhan. Amin. Tapi Ibu Jemaat yang saya kasihkan Tuhan Yesus, berkaitan dengan itu mari kita membaca firman Tuhan yang saya ambil di dalam Wahyu pasal 12 ayat yang ke-13. Dan ini sudah sering kita membaca firman Tuhan, bahkan mungkin ketika kita menghadiri ibadah penghiburan, pemakaman dan sebagainya. Ayat ini yang seringkali kita renungkan dan kita dengar dari semua hamba Tuhan. Dan malam hari ini saya mau mengajak kita bersama-sama membaca firman Tuhan ini. Yang bawa kitab atau Alkitab di handphone, silakan buka, kita membaca Wahyu pasal 14 ayat yang ke-13. Jika sudah dapat, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Katakan amin.
Bapak Ibu jemaat sidang pergabungan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, malam ini saya tidak mengubah judul, saya masih berbicara tentang berbahagia orang yang mati di dalam Tuhan. Saudara, pada umumnya ketika kekasih orang yang kita cintai dipanggil Tuhan meninggal dunia, tentu secara manusia kita kehilangan dan kita merasa sedih. Hal ini juga terjadi 20 tahun yang lalu ketika orang tua saya meninggal dunia. Dan kebetulan waktu itu saya masih di panti asuhan, dan Bapak Kepala Sidang yang menyarankan Pak Ilya harus pergi karena kemungkinan tidak akan bisa ketemu. Tapi puji Tuhan, ketika saya datang di Buntok Kalimantan Tengah, orang tua saya sekalipun belum bisa ngomong, tidak bisa ngomong karena stroke, sudah 3 kali stroke, tetapi dia bisa mendengar. Saya katakan, Pak, aku datang. Itu air matanya keluar. Artinya dia mendengar, telinganya mendengar, hanya tidak bisa berbicara. Sore ya saya datang pagi, sore dia dipanggil Tuhan. Saudara, saya waktu dia meninggal saya tidak menangis, tidak mengeluarkan setetes air mata. Bahkan sepanjang malam, karena adik-adik saya ada di Jawa waktu itu masih sekolah teologi ya, mereka sedang dalam perjalanan dan harus disemayamkan selama 3 hari. Dan sepanjang malam saya lah yang tidur menemani almarhum orang tua saya. Dan saya tidak merasa ketakutan karena saya merasakan bahwa dia masih hidup. Saya tidak berpikir kalau dia sudah meninggal. Begitu peti mau ditutup, saya yang paling terakhir tidak merelakan petinya itu ditutup, dan saya menumpahkan air mata saya. Sangat sedih. Saudara, siapapun kita, ketika orang yang kita cintai, pendeta sekalipun, tetap akan merasa kesedihan kehilangan orang yang kita cintai. Apalagi jika orang itu sangat mengayomi kita dan orang yang sangat mencintai kita, dan apalagi kalau orang itu meninggal masih usia muda, kita akan merasa kehilangan. Bapak Ibu sidang pergabungan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, secara manusiawi kita akan merasa kehilangan, kita bersedih. Itu manusiawi kita. Dan kemudian ada orang waktu saya pelayanan bilang, Pak, kalau nangis jangan di peti, nanti air matanya kena dia, nanti dia tidak bahagia. Itu mitos. Tidak ada istilah bagi kita yang sudah percaya kepada Tuhan. Bahkan bangsa Israel, ketika ada orang meninggal diupah, bahkan dibayar oleh yang menangisi, bahkan air mata dicurahkan ke tempat orang meninggal, tidak ada masalah apa-apa. Hanya mitos kata ini yang berbicara tidak boleh disiram dengan air mata. Tetapi saya mau katakan di sini bahwa kesedihan itu manusiawi dan wajar. Nah, Bapak Ibu sidang pergabungan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, malam hari ini kita mau melihat firman Tuhan yang disampaikan oleh Tuhan kepada penulis firman itu, ya Yohanes, ketika dia dibuang ke Pulau Patmos dan dikatakan tuliskan apa yang dituliskan di sana. Dikatakan, dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala jerih payah mereka menyertai mereka. Bapak Ibu sidang pergabungan saya kasih dalam Tuhan Yesus, apa yang disuruh dituliskan di sana, dikatakan berbahagialah orang yang mati dalam Tuhan. Itu disuruh dituliskan oleh Yohanes. Menjadi perenungan buat kita malam hari ini. Mengapa orang meninggal Tuhan dikatakan berbahagia, dan perlu dicatat, ditulis oleh Yohanes, bahkan disampaikan kepada orang-orang yang masih hidup, bahkan kita semua pada malam hari ini. 3 hal yang menjadi perenungan kita, atau kebenaran firman Tuhan yang menjadi perenungan buat kita malam hari ini. Dan firman Tuhan ini ditujukan kepada kita yang masih hidup. Yang pertama, mengapa orang yang meninggal dalam Tuhan dikatakan berbahagia? Meninggal di dalam Tuhan, saudara, tidak semua orang mati itu berbahagia. Saya mau katakan tidak semua orang mati berbahagia. Yohanes katakan hanya orang yang meninggal dalam Tuhan yang berbahagia. Mengapa demikian? Hanya mereka yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat berbahagia ketika meninggal. Karena mengapa? Firman Tuhan yang sudah menjamin, yang sudah tertulis dalam Alkitab. Dikatakan di dalam Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 3, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku, kepada Tuhan Yesus.
Karena di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak, aku tidak akan mengatakan kepadamu. Artinya bahwa setiap orang percaya dalam Tuhan, meninggalkan Yesus Kristus, berbahagia. Karena mengapa? Ada jaminan, ada tempat tinggal di surga. Amin. Ini ayat yang kita pegang, ini Alkitab yang kita pegang. Kemudian selain daripada itu, dalam Yohanes pasal 6 ayat 47, Tuhan Yesus berkata, sesungguhnya barang siapa yang percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Percaya kepada Tuhan, ia mempunyai hidup yang kekal. Ini alasan mengapa orang meninggalkan Tuhan berbahagia. Karena dia memiliki juru selamat, memiliki kepastian di dalam Yesus Kristus. Bahkan lebih lagi dalam Yohanes pasal 11 ayat 25, jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Ibu yang kita cintai, yang kita kasihi, kita melihat jasadnya, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dikatakan dia sudah mati, meninggal. Tetapi Alkitab mencatat bahwa Yesus itu adalah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, percaya kepada Yesus, ia akan hidup walaupun secara fisik dia mati. Kita melihat meninggal, tetapi dia saat ini sedang bersukacita, berbahagia. Saat ini dia sedang ada di Firdaus. Firdaus itu tempat orang-orang yang percaya meninggal dalam Tuhan. Dia mengalami sukacita di sana. Itu hal yang pertama. Mengapa orang yang meninggal dalam Tuhan itu berbahagia? Kemudian yang kedua, dikatakan di sana boleh beristirahat dari jerih lelah mereka. Bapak Ibu jemaat sidang pergabungan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selama kita di dunia ini banyak mengalami kesedihan, banyak mengalami penderitaan, bahkan sakit penyakit seperti yang dialami oleh almarhumah. Beberapa tahun ini, 1 tahun setelah operasi, dia kesehatannya semakin menurun. Dan hari inilah dia berbahagia, dia dipanggil Tuhan pulang ke pangkuan Bapa di surga. Selama kita di dunia ini, kita akan mengalami berbagai penderitaan. Bahkan Musa dalam Mazmur 90 ayat 10 mengatakan, masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Ayat tersebut mengatakan bahwa masa hidup kita di dunia ini berkisar antara 70 sampai 80 tahun, dan bisa lebih singkat dari hal tersebut. Bisa lebih singkat dari 7 sampai 80 tahun. Saya pernah mengilustrasikan bahwa hidup kita ini sama seperti buku. Buku yang kita lihat ada yang tebal, ada yang tipis. Jika buku itu tebal artinya banyak halaman, dan jika buku tipis berarti sedikit halaman. Kehidupan kita juga sama seperti buku. Jika kita diizinkan sampai 70-80 tahun, itu artinya buku kehidupan kita tebal. Tetapi ada orang yang tidak sampai 70-80 tahun, itu artinya bukunya tipis. Tetapi bukan masalah tebal dan tipisnya, tetapi bagaimana kita hidup di dalam halaman-halaman tersebut. Itu yang penting. Nah, bagaimana kita dalam kehidupan kita seperti buku itu. Ada buku yang berbobot sekalipun tipis sekali, tetapi isinya berbobot. Tapi ada buku yang sangat tebal, tetapi tidak berbobot, dan banyak di situ hal-hal yang tidak benar. Kehidupan kita sekalipun singkat, tetapi jika kita bisa memaknakan hari-hari hidup kita dengan benar, kita melakukan hal yang positif, mengasihi sesama, memuliakan Tuhan, maka sekalipun tipis, sekalipun singkat hidup kita sudah bermakna, dan kita sedang membuat pundi-pundi kita di surga, menyimpan harta kita di sana. Tetapi sekalipun Tuhan mengizinkan kita hidup panjang, buku kita tebal, pertanyaannya, adakah dalam hidup kita, hari-hari kita, waktu yang Tuhan izinkan yang panjang lebar itu, umur yang panjang, memuliakan Tuhan, mengasihi sesama, melakukan hal-hal yang positif, itu jadi perlindungan buat kita. Saudara, dikatakan bahwa boleh beristirahat. Dan orang tua kekasih kita saat ini sedang beristirahat, dia tidak akan mengalami sakit. Dan Bapak Ibu bisa melihat wajahnya ada senyum, artinya dia lega. Dia tidak mengalami kesakitan seperti yang dialami beberapa hari yang lalu. Tenang, meninggal dalam Tuhan.
EPI katakan ketika mereka bawa ke rumah sakit, sebenarnya di rumah itu sudah habis ya. Sedang dalam perjalanan dia menghembuskan napas 3 kali seperti morok, seperti tidur. Dan rumah sakit itu hanya memastikan dia sebenarnya sudah sampai, sudah waktu di perjalanan, sudah dipanggil Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dia beristirahat dan kita belum beristirahat. Kita sedang berjuang, apalagi saat ini kita sama-sama dihadapkan dengan situasi yang sama, COVID-19. Kita tidak tahu siapa di antara kita tempat ini yang duluan. Apakah saya? Apakah Bapak Ibu? Tetapi satu hal, kita tidak perlu takut mati, karena jaminan kita di dalam Yesus Kristus. Amin. Dia akan kita juru selamat kita. Berbahagia orang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Saya pernah mengatakan orang mati sekarang berbahagia. Mengapa? Karena ada yang datang membesuk, ada yang datang melayat. Tetapi ketika terjadi wabah yang lebih dahsyat, mungkin ada orang yang melayat, mungkin ada orang yang mengurusi pemakaman dan sebagainya. Tetapi orang yang mati sejak sekarang ini berbahagia karena ada kita, karena ada Bapak Ibu dan kita semua yang melayat, yang ngurus, bahkan mengantar sampai ke tempat peristirahatan. Bapak Ibu yang saya kasih Tuhan Yesus, itu yang kedua, yang terakhir. Segala perbuatan mereka menyertai mereka. Artinya perbuatan orang yang sudah percaya pada Tuhan akan mengikuti mereka. Kita diselamatkan hanya karena iman kepada Tuhan Yesus, bukan karena perbuatan. Efesus pasal 28 sampai 9. Namun setelah kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita perlu berbuat baik sebagai bukti bahwa kita telah diselamatkan. Itu penting karena perbuatan baik itu menyertai kita, dikatakan. Perbuatan baik selama kita hidup akan menyertai kita. Kita akan bertanggungjawabkan pada hari penghakiman nanti. Mempertanggungjawabkan seluruh kehidupan kita selama kita di dunia, selama kita diizinkan oleh Tuhan untuk ada di bumi. Oleh sebab itu Bapak Ibu sedang bergabung yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, malam hari ini marilah kita yang sudah percaya Tuhan tetap pegang Tuhan, terus setia kepada Tuhan. Jangan tinggalkan Tuhan, sebab kita tidak tahu kapan kita dipanggil Tuhan. Dalam kondisi apa kita tidak tahu. Apakah ketika kita dalam perjalanan seperti saudara kekasih kita, adik ipar ibu tambah, Juliana tambah, William Jaru dulu pernah ibadah di sini, yang bekerja di PPMT, kecelakaan di jalan Trans Kalimantan, tabrakan seperti ya, tanduk kambing. Sedih sekali. Ibu Juliana tambah dengan anak dan mereka pergi ke Kapuas Sulu. Sudah kita tidak tahu kapan kita dipanggil Tuhan. Apakah ketika dalam perjalanan, apakah dalam tidur, ataukah melalui sakit penyakit. Ketika kita sedang terbang melalui ikut pesawat terbang, kita tidak tahu. Tetapi satu hal yang mau saya katakan, bahwa kita, bagaimana cara Tuhan memanggil kita, kita tidak perlu merisaukan, tidak perlu harus tahu itu. Tetapi satu hal yang kita harus pegang, kita tetap setia kepada firman Tuhan, tetap setia datang kepada Tuhan. Terlebih akhir-akhir ini, COVID-19 ini memaksa kita harus tetap berlutut di hadapan Tuhan. Tidak ada pilihan lain. Pensahabat banyak uang pun orang bisa kena COVID-19. Berbahagialah kita yang ada di dalam Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita. Bapa di surga, kembali kami datang menaikkan pujian, syukur, hormat kami. Jika kami masih Tuhan izinkan hidup sampai detik ini, biarlah kami dalam kehidupan kami ini, kami terus memuliakan nama Tuhan. Kami melakukan perbuatan-perbuatan yang positif, bahkan melakukan kebajikan kasih yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Ya Bapa, malam hari ini kami sadar tanpa Tuhan kami tidak bisa sampai hari ini. Oleh karena kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan kami ada. Sebab itu Bapa pegang tangan kami agar kami tidak tersesat dalam dunia ini.
Sekalipun dunia hilang lenyap, tetapi kami percaya kami di dalam Tuhan akan mengalami kehidupan yang kekal. Terima kasih Bapak, kami percaya bahwa Ibu Rita Fardi, dia sudah senang bersama Tuhan. Dia tenang, dia tidak mengalami kesakitan. Dia sudah berbahagia, dia sudah menang dalam perjuangan iman. Bapak, kami rindu, kami yang hadir pada malam hari ini, kami ingin ketika kami dipanggil Tuhan pun kami tetap ada di pihak Tuhan dan kami bisa memenangkan pertandingan iman ini. Amin. Biarlah firman Tuhan memohon malam hari ini meneguhkan kami dan keluarga besar yang saat ini sedang berduka cita. Terpujilah nama-Mu Bapa, kami kembalikan firman kepada Engkau yang punya firman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.